Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haikal Siu, mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Di video kali ini saya akan membahas terkait bab fa'il yang artinya pelaku suatu pekerjaan. Nah, pembahasan ini saya ambil dari kitab, yaitu kitab Mukhtasar Tiddan ala Matanil Jurmiyah karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Baik, di sini saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu, kemudian mengi'rabkan. Baik, saya akan langsung mulai saja. Oke, kita masuk ke pembahasan. Babul fa'il. Jadi babu di sini berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu hadza. Jadi aslinya adalah hadza babul fa'il. Kemudian babu marfu' dengan tanda harokat dhammah karena babu adalah isim mufrad. Al-fa'ili. Al-fa'ili di sini berkedudukan sebagai mudhofun ilaih yang majrur dengan tanda harokat kasrah karena al-fa'ili adalah isim mufrad. Oke, kita lanjut. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi al-fa'ilu di sini berkedudukan sebagai mubtada yang marfu' dengan tanda harokat dhammah karena ia adalah isim mufrad yang menjadi inti pembicaraan dalam kalimat. Huwa di sini berkedudukan sebagai khobar mubtada yang marfu' namun mabni sehingga tidak berubah harokatnya karena ia adalah dhamir munfasil. Al-ismu berkedudukan sebagai badal dari huwa yang marfu' dengan tanda harokat dhammah karena badal mengikuti i'rab kata yang digantikannya. Al-marfu'u di sini berkedudukan sebagai na'at yang marfu' dengan tanda harokat dhammah karena ia mengikuti man'utnya yaitu al-ismu. Al-madhkuru. Al-madhkuru di sini berkedudukan sebagai na'at kedua yang marfu dengan tanda harokat dhammah karena ia mengikuti i'rab man'utnya yang marfu. Qablahu. Qabla di sini berkedudukan sebagai zaraf yang mansub dengan tanda harokat fathah karena zaraf memang berada pada posisi nasab. Sedangkan ha pada qablahu berkedudukan sebagai mudhafun ilaih yang majrur dengan tanda harokat kasrah karena ia adalah dhamir yang berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Fi'luhu. Fi'lu di sini berkedudukan sebagai isim marfu' dengan tanda harokat dhammah karena ia isim mufrad pada posisi rafa. Sedangkan ha pada fi'luhu berkedudukan sebagai mudhafun ilaih yang majrur dengan tanda kasrah karena ia adalah dhamir yang menjadi mudhaf ilaih. Baik, kita lanjut. Nahu qama Zaidun wa yaqumu Amrun. Nahu. Jadi nahu di sini posisinya sebagai isim majrur karena sebelumnya ada huruf jar. Jadi ditandai dengan harokat dhammah karena dia mudhaf. Qama. Qama di sini posisinya sebagai fi'il madi yang mabni sehingga tidak berubah harokatnya. Jadi maknanya itu telah berdiri. Zaidun. Zaidun di sini posisinya sebagai fa'il dari fi'il qama. Jadi tanda i'rabnya itu dhammah karena fa'il selalu marfu'. Wa yaqumu. Wa yaqumu di sini posisinya sebagai fi'il mudhari yang marfu karena tidak didahului amil yang membuatnya mansub atau mazum. Jadi tanda i'rabnya itu dhammah. Amrun. Jadi amrun di sini posisinya sebagai fa'il dari yaqumu ditandai dengan harokat dhammah. Jadi huruf wawu di akhir itu hanya untuk membedakan dari Umarun, bukan tanda i'rabnya. Baik, kita lanjut.
wa huwa ala qismaini zahirin. Jadi huwa di sini posisinya sebagai dhamir yang kembali kepada al-fa'ilu. Dia berfungsi sebagai mubtada. Ala qismaini ini adalah khabar dari huwa. Qismaini. Jadi qismaini sini berkedudukan sebagai isim majrur karena didahului huruf ala. Jadi majrurnya itu ditandai dengan ya karena dia mutsanna. Zahirin. Zahirin di sini berkedudukan sebagai na'at yang majrur dengan tanda harokat kasrah. Oke, kita lanjut. Wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin ka zaidin wa rajulin. Wa huwa di sini sebagai huruf ataf. Huwa adalah dhamir munfasil yang mabni, berkedudukan sebagai mubtada. Ma di sini isim mausul yang mabni, dia berkedudukan sebagai khobar dari huwa. Dalla di sini berkedudukan sebagai fi'il madi mabni ala fathah. Ala musammahu. Ala di sini adalah huruf jar. Musamma adalah isim majrur karena masuk huruf jar. Majrur dengan tanda harokat kasrah. Huwa adalah dhamir mutassil mabni, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Bila qaidin. Bi di sini adalah huruf jar dan la di sini sebagai zaidah, tidak mempengaruhi i'rab. Dan qaidin adalah isim majrur dengan harokat kasrah, berkedudukan sebagai isim majrur karena masuk huruf jar bi. Ka zaidin. Ka di sini sebagai huruf jar dan zaidin di sini sebagai isim majrur dengan tanda harokat kasrah, berkedudukan sebagai majrur karena masuk huruf jar itu ka. Wa rajulin. Waw di sini sebagai huruf ataf dan rajulin di sini adalah isim madhuf kepada zaidin, majrur dengan tanda harokat kasrah karena mengikuti madhuf alaif. Mudmarin. Mudmarin di sini adalah isim majrur karena diatafkan kepada kata sebelumnya. Dia majrur dengan tanda harokat kasrah karena isim mufrad, berkedudukan sebagai matuf. Oke, kita lanjut. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin ka ana wa anta wa huwa. Wa huwa. Wa di sini adalah huruf isti'naf. Dia itu tidak mempengaruhi i'rab. Dan huwa adalah dhamir munfasil mabni, berkedudukan sebagai mubtada. Dan ma adalah isim mausul mabni, berkedudukan sebagai khobar dari huwa. Dalla adalah fi'il madi mabni ala fathah. Ala mutakallimin. Ala adalah huruf jar. Mutakallimin adalah isim majrur dengan tanda harokat kasrah, berkedudukan sebagai majrur karena masuknya huruf jar yaitu ala. Au mukhatabin. Au di sini adalah huruf ataf dan mukhatabin adalah isim majrur dengan tanda harokat kasrah karena ia isim mufrad, berkedudukan sebagai matuf. Au ghaibin. Au adalah huruf ataf. Ghaibin adalah isim majrur karena diatofkan kepada mukhatabin, majrur dengan tanda harokat kasrah karena ia adalah isim mufrad. Ka ana. Ka adalah huruf jar. Ana adalah dhamir munfasil mabni, berkedudukan sebagai isim majrur. Wa anta. Waw adalah huruf ataf. Anta adalah dhamir munfasil mabni matuf kepada ana, tidak berubah karena mabni. Dan wa huwa. Waw adalah huruf ataf. Huwa adalah dhamir munfasil mabni, ini juga matuf kepada ana. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai babul fa'il. Semoga teman-teman dapat memahaminya.
dan semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.